Selamat berjumpa kembali teman-teman kerabat semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Kembali hari ini 3 Mei 2022 di malam hari. Kita ngobrolin secara sepihak mengenai motivasi berolahraga di usia lanjut. Pada video-video saya yang nomor 1 sampai video yang ke-7, dimana poin-poinnya hampir sedikit sama mengenai motivasi diri berolahraga di usia lanjut. Berbicara motivasi, berbicara berolahraga, tentu ada suatu target, ada suatu harapan yang kita planning ataupun yang kita rencanakan untuk membangkitkan, untuk memberikan suatu semangat terhadap diri kita. Kurang lebih seperti itulah bahasa motivasi yang kita harus persiapkan. Memang kita sangat menyadari kalau kita duduk seperti saya sekarang ngobrol satu arah dengan hanya memandang kamera saja, kelihatannya gampang banget ya, gampang sekali berbicara motivasi diri ya, kita semangat, kita harus bla 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 dan sebagainya. Karena tapi kalau diperhatikan memang proses-proses tersebut perlu menjadi suatu perhatian khusus, diperlukan suatu planning, rencana yang benar-benar siap untuk pelaksanaan daripada teori-teori yang kita lakukan. Memotivasi diri memang keluarnya adalah datangnya itu harus dari diri kita sendiri tanpa perintah ataupun atas suruhan orang lain. Namun untuk mengalami proses agar motivasi kita bangkit, supaya semangat kita timbul dan sebagainya, awalnya itu memang perlu suatu knowledge, pengetahuan. Baik pengetahuan itu datang dari diskusi, dari seminar, dari membaca, dari mendengar, dari segala macam. Agar planning motivasi ketika kita akan berbicara motivasi diri itu benar-benar menjadi matang. Nah, salah satu diantaranya adalah konten-konten saya ini. Beberapa video dari nomor 1 sampai nomor 7 semuanya intinya memotivasi diri dalam bergerak atau berolahraga di usia lanjut. Sekiranya teman-teman telah dapat mengklik ataupun membuka video di channel yang sangat sederhana tersebut, tentu sudah mempunyai gambaran, sudah dapat menangkap poin-poin apa yang saya sampaikan, walaupun dengan narasi-narasi perbendaharaan kata-kata yang saya susun sedemikian rupa, jauh dari bahasa sempurna, jauh dari kata menarik dan sebagainya. Tapi secara alami seperti itulah kemampuan saya untuk melakukan sharing, berbagi pengalaman, terutama yang paling penting tujuan positif saya untuk berbagi sesuatu hal pada teman-teman itu adalah menjadi capaian saya, menjadi target saya, untuk membangkitkan, memberikan motivasi terhadap, pertama adalah mindset kita, karena dia harus berpikir menyentuh ke hati dan akhirnya melakukan realita suatu aktivitas ataupun gerakan. Apalagi kalau kita berbicara tentang bergerak, berolahraga, tentunya diikuti oleh suatu power, tentunya diikuti oleh organ-organ tubuh kita, kaki, tangan, dada, mata, telinga, semuanya akan melakukan suatu aktivitas yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ke tangan jelas dia akan bergerak baik ke depan, ke samping, ke belakang. Kaki pun demikian, dia bisa menuju ke depan, mundur, sampai kanan, sampai kiri, memutar, meloncat, jongkok, dan lain sebagainya. Untuk itu diperlukan suatu metode, diperlukan suatu persiapan antara pikiran dan kemauan hati itu menjadi satu kesatuan yang tidak berseberangan.
Maka sebagai awal pembuka untuk obrolan malam hari ini, kata-kata yang saya rangkai ataupun sampaikan dengan pembukaan tersebut, rupa-rupanya metode mindset kita harus disamakan dulu. Di frekuensi pikiran dan hati ingin tersebut menjadi satu kesatuan. Tidak boleh pikiran saja ingin berolahraga, tapi perasaan kita menerimanya sudah tidak penuh, atau kemauan keras, kalau saya berolahraga akan hasilnya bagus, kalau saya dapat bergerak senam atau aerobik ataupun menciptakan gerak-gerakan itu akan bagus. Tetapi mood nggak ada, pikiran hanya berputar sedemikian rupa saja. Jadi pikiran dia akan bisa memerintahkan hati sudah tidak nyambung lagi. Maka dari itu, semua video dari 1 sampai 7 yang telah saya berbagi pengalaman itu mesti harus ada kesamaan. Bahasanya matching atau bahasanya adalah tadi satu kesatuan antara pikiran dengan perasaan hati. Karena sangat-sangat penting, teman-teman, bagi pengalaman saya saat melakukan gerakan apapun di usia lanjut, itu kalau bisa kita pakai sebagai hiburan, kita pakai dia sebagai teman. Contoh, pagi-pagi bangun melakukan satu gerakan, mana gerakan tersebut adalah merupakan perintah dari pikiran kita yang sudah diterima oleh perasaan, sehingga antara pikiran dan perasaan ataupun hati ini menjadi satu kesatuan. Dia akan memberikan perintah kepada tangan untuk bergerak, kaki untuk melangkah dan lain sebagainya, mata untuk memandang, telinga untuk mendengarkan, sehingga organ-organ tubuh kita yang terangkai menjadi satu kesatuan perintah menuju ke suatu gerakan yang kita akan keluarkan. Apakah itu melangkahkan kaki, menundukkan badan, jongkok, bangun, pindah, bergerak ke kanan, ke kiri, serta ke penjuru lainnya. Itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, akan menjadi suatu kesenangan. Bahasa kerennya adalah enjoy, happy. Maka sangat penting sekali lagi antara metode kita, jadi cara memandang, cara berpikir, menyimpulkan, menyimak, menilai ketika kita berkata atau membicarakan, mengkonsepkan dalam satu gerakan berolahraga di usia lanjut atau bergerak di usia lanjut. Ini adalah sangat-sangat penting. Jadi apapun narasi yang saya obrolkan kali ini pada video malam ini, pentingnya menyamakan pikiran kita dengan hati ketika akan bergerak. Di saat bergerak melakukan suatu olahraga ataupun gerakan, baik organ tubuh, di tangan, di kaki, di leher, di dada, pinggang, pinggul, betis, paha, serta yang lainnya. Tentu ending dari semua gerakan tersebut harus kita simpulkan positif. Harus kita simpulkan positif. Sepelan apapun gerakan yang kita lakukan, katakanlah kuantitasnya sedikit gerakan yang kita lakukan, atau gerakan apapun itu, yang penting itu adalah perintahnya dari pikiran kita yang diterima oleh hati. Akhirnya tangan dan kaki serta organ tubuh yang lainnya bergerak, karena penyatuan pikiran dan hati sudah menjadi satu kesatuan. Itu akan jauh lebih bagus daripada pikiran ingin berolahraga tapi perasaan hati, waktu nggak ada, terlalu buru-buru, nggak nyambung lagi. Maka dari itu, persiapkanlah
sebelum untuk membuat program, membuat agenda, agar mood kita antara pikiran dan hati, perasaan tersebut menjadi satu kesatuan. Baru kita melakukan langkah untuk berolahraga di usia lanjut. Kenapa saya tekankan pikiran dan hati menjadi satu kesatuan? Paling penting kita harus dapatkan positif di usia lanjut, ya, karena olahraga atau bergerak di usia lanjut tersebut, menurut pengalaman saya, dia adalah merupakan suatu hiburan. Dia merupakan suatu kesenangan hati. Dia merupakan suatu pengejawantahan dari penyatuan antara pikiran dan hati untuk dapat bergerak. Dengan bergeraknya organ tubuh kita, baik di tangan, kaki, di leher, di perut, dada, di lutut, betis, dan lainnya, benar-benar diterima oleh perasaan, menjadi hal yang positif di akhir gerak tersebut. Tidak memandang apakah gerakannya itu sebentar, apakah gerakannya itu lama, apakah gerakannya itu sulit, apakah gerakan itu mudah, apakah gerakan itu secara periodik, artinya habis kaki tangan kita gerakkan, habis tangan kaki, leher, dan sebagainya. Apakah ini satu campuran gerak, ya nggak masalah. Tapi yang jelas, yang penting adalah karena pikiran dan hati kita menjadi satu kesatuan yang dapat diterima, menjadikan dia gerakan tersebut suatu hiburan yang nilainya jauh akan lebih bagus daripada kita berolahraga dengan banyak gerakan, berolahraga dengan waktu yang panjang, 1 jam, 2 jam, 3 jam, namun antara pikiran dan perasaan itu tidak menjadi satu kesatuan yang benar-benar sinergi. Hasilnya menurut pengalaman saya itu akan menjadi jarum, menjadi tidak bagus, akan menjadi kekesalan, akan menjadi sesuatu yang tidak legowo lah bahasa. Maka dari itu, sekali lagi kita harus persiapkan program, metode kita berpikir sebelum melakukan gerakan di usia lanjut. Jadi satukan dulu antara pikiran dan perasaan tersebut agar hasil daripada gerakan yang kita ciptakan, yang kita lakukan, baik gerakan tersebut datang dari apa yang saya sampaikan tadi, apakah itu karena melihat atau mencontoh di video YouTube, ataupun karena ada teman yang memberitahu, atau juga karena diskusi sehingga akhirnya kita tertarik dengan suatu gerakan tersebut, kemudian kita ikuti, kemudian kita lakukan sebagainya. Ya tidak masalah, dari manapun datangnya gerakan tersebut, yang penting yang jelas itu pikiran dan perasaan kita adalah menerima. Jadi kita boleh simpulkan, kalaupun kita dapat dari teman, dari ada instruktur, dari kita melihat di video YouTube dan sebagainya, dalam arti anggapannya kita yang punya. Setelah kita yang punya, maka pikiran dan perasaan akan memberikan perintah kepada organ-organ tubuh untuk bergerak. Organ tubuh baik kaki, leher, dada, lengan, paha, pinggang, pinggul, dia akan lebih enak untuk melakukan gerakan karena merasa sudah diperintahkan oleh diri kita sendiri, seolah gerakan tersebut merupakan milik dia, milik tangan, miliknya kaki, miliknya organ tubuh yang lainnya. Dan untuk teman-teman, untuk kali video ini lamanya 15 menit, saya rasa cukup dulu, biar nggak kehabisan bahan untuk besok-besok kita ngobrol lagi, memotivasi diri dalam berolahraga di usia lanjut. Dan selalu di akhir session video yang saya post, mengucapkan banyak terima kasih, minta maaf seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat beraktivitas, semoga selalu sehat-sehat keluarga. Terima kasih.